Swastiastu, konco-konco kabeh, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan channel Mbah Kaun. Di sebelah saya sudah ada sosok yang membangun kedai kopi ini menjadi sekeren ini dengan tekad yang sangat bulat untuk maju. Ada Mas Jeffrey. Sehat Mas Jeffrey? Kita bicara konsep Mas Jeffrey. Mengapa terpikir untuk bisa menata konsep ruangan yang seperti ini? Keren. Bisa diartikan di ala kadarnya. Ala kadarnya. Ya. Pertama, kendala di modal kalau mau bangun konsep yang mewah, Modern. yang modern, yang lagi membuming di sosmed. Pertama, kendala di dana. Kedua, lokasi. Kedai kopi berlokasi di pedesaan. Kalau mau bangun konsep yang mewah, ngomongin mewah, kayaknya gimana ya? Kendala di pemasukan kayaknya. Pemasukan gimana Mas? Ya intinya kalau di kampung itu cuma gebrakan pertama, nggak bisa buat jalan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Mas Jeffrey. Masuk akal juga sih. Karena apa? Dana besar itu kan harus kembali. Itu modal. Perhitungan yang sangat matang dari Mas Jeffrey. Makanya dibayarkan seperti ini. Tapi saya melihat ada banyak properti kuno di sini. Mencarinya di mana ini? Ya macam-macam. Ada yang dikasih teman, ada yang beli, Sengaja berburu di tempat-tempat tertentu itu, di pasar-pasar loak. enggak. Kayak TV contohnya dikasih teman. TV dibeli teman, radio ini. Radio punya nenek. Terus kendala-kendala yang ditemui apa saja untuk mengembangkan bisnis ini, kedai kopi ini? Banyak kendala Pak kalau ngomongin masalah kendala. Pertama masalah harga. Ya. Harga kan relatif gimana ya, kalau ngomongin harga kan relatif bisa diartikan mahal. Ya. Dalam tanda kutip mahal. Per gelas kita sajian kopi, contohnya kayak kopi saring 8.000 kalau orang belum pernah minum kopi saring, wah kok mahal banget kopinya itu. Padahal kita beli kopinya ya agak mahal, kayak filter buat saringan kopinya ya mahal. Ya itulah alasannya kenapa yang mahal. Kalau ngomongin bakti, untung dari kopi saring harga 8.000, kami cuma dapat untung 1.500 dari per gelas sajian kopi. Soalnya itu udah 8.000 dipotong kopi, dipotong filter, dipotong air. Soalnya airnya pakai Clio, nggak pakai air. Bukan air biasa ya, air mineral. Itu kalau diperinci cuma sisa 1.500-an. Mahal tadi ya, saya garis bawahi kata mahal yang disampaikan oleh Mas Jeffrey. Dari segelas kopi harganya 8.000 itu bisa dimanai mahal oleh orang kampung. Terus upaya apa yang dilakukan oleh Mas Jeffrey untuk meyakinkan pelanggan bahwa dengan 8.000 yang dikatakan mahal itu sebenarnya tidak mahal? Jadi apa yang dilakukan untuk meyakinkan, Pak, seperti ini loh, mengapa harganya segini? Ya kita bangun meja bar untuk nyeduh di depan pembeli langsung, Untuk perlihatkan secara langsung prosesnya. mulai dari giling kopi sampai nuang air di kopi sampai disajikan ke pelanggan. Dan itu diketahui secara langsung oleh pelanggan agar mereka yakin bahwa kopi yang digiling adalah kopi asli. Kopi asli dari jenis tertentu yang harganya pun sebenarnya juga mahal. Apa saja kopinya Mas? Sementara ini di kedai cuma ada robustanya, kopi merah Jangguer,
Dan arabikanya ada Arabica kawi lokal, sebenarnya ada lokal. Kalau mau ya sebenarnya sih mau beli yang kayak Flores, Gayo, tapi kita kendala di harga dijual. Nanti akan jadi lebih mahal ya, karena kita tulangnya mahal, otomatis sampai ke konsumen juga jadi lebih mahal. Itu yang dijaga oleh Mas Jeffrey, bertahap dulu sambil mengenalkan kepada konsumen mengapa harus mahal, padahal ada yang lebih mahal dari itu ya. Mengedukasi masyarakat untuk bisa melihat fakta bahwa harga seperti itu tuh juga sebenarnya ada alasannya gitu ya Mas Jeffrey. Seberapa yakin kedai koko ini bisa berjalan sampai ke depan nanti, entah bertahun-tahun ke depan? Pertama ada yang ngasih semangat terus, kayak orang tua, istri, teman, itu selalu ngasih semangat ya. Nggak ada hentinya, ayo maju terus, jangan putus asa, sabar, pasti kamu akan berhasil ya, sampai ke depannya ya. Pernah sekali waktu mungkin merasa mau patah semangat begitu? Sering. Mengapa? Pertama kendala di kayak kehabisan modal. Kehabisan modal Ya itu sampai mau udahlah, sempat libur 3 hari ya. Saya pikir terus ada teman ngasih masukan, ngasih saran, ngasih semangat ya, oke lah Ya, terkendala modal, akhirnya harus berhenti sesaat. Kemudian untuk membangkitkan kembali, dapat modal dari mana itu? dari teman. Iya. Ada teman yang berbaik hati meminjamkan. Dan Pokok intinya kedai koko sampai berjalan, sampai gini, sampai bisa beli, ada gimana ya, intinya ada orang tua, istri, teman, pokok 3 itulah ya, orang tua, istri, teman, 3 elemen yang sangat berperan di dalam membangun semangat Mas Jeffrey untuk bisa mempertahankan kedai ini. Saya lihat peralatan di sini kelihatannya mahal-mahal ya. Saya tahu grinder sekeren itu, harganya masih mahal. Sejarah punya grinder Mas Jeffrey, bagaimana bisa akhirnya ada grinder dan lain-lain? Apakah di awal langsung beli atau bagaimana itu? Enggak, dari pertama buka kedai kopi itu Pak, itu grinder kopinya itu pakai blender biasa. ya, pakai blender Philips itu. Iya. Tapi gimana ya, nyelengin terus, sabar jalan sampai sekitaran ya bisa dikatakan 1 tahun, sampai pepek, sampai nyala Sampai lengkap ya. Iya. Oh ya, saya beringat modal awalnya bagaimana Mas Jeffrey? Modal awal jual sepeda motor. Sampai senekat itu. Iya. Sampai senekat itu menjual motor hanya untuk membangun ini. Pertaruhan yang sangat besar menurut saya. Seberani itu? Kenapa? Ya mana ya? Soalnya sudah Yakin harus memulai. Iya. Yakin harus memulai. Ada dukungan dari orang tua, dari istri, dari sahabat, dan teman. Iya. Akhirnya berangkat, motor dijual. Apa yang dibeli dengan biaya yang didapat dari hasil jual motor? Cuma dapat fresh-freshan fresh-freshan susu. Ya. Ini masih pertama beli. Ya. Ini kita bicara sejarah Mas Jeffrey dari mulai. Gak apa-apa di sini Mas Jeffrey, kita lanjutkan di sini atau bagaimana? Pecah, kenangan soalnya. Ini alat pertama yang dibeli oleh Mas Jeffrey dari hasil menjual motor. Mengharukan sebenarnya ya, sampai sebegitu besarnya perjuangan ya. Sampai sebegitu besar perjuangan Mas Jeffrey untuk bisa yakin membangun kedai kopi ini. Gelas ini juga ya. Sebagian yang dibeli dari hasil jual motor. Ini sejarah dan harus disimpan Masih baik-baik. disimpan soalnya udah pecah sekali. Iya. Pecah jatuh ini ya. Iya. Kesenggol. Ya, setelah belanja itu kemudian jadilah kedai ini
jalan 1 tahun akhirnya bisa beli grinder. Harganya Mas Jeffrey, ini ada 2 grinder ya. Ya, Ada 2 grinder di hadapan kita, yang merah dan yang coklat. Yang ini berapa harganya? yang ini 32, 3.200.000. 3.200.000. 3.200.000 yang ini? Yang ini kisaran mungkin kalau sekarang antara 900-an itu. 900, 3.200.000 dan 900, 4.100.000. Iya. Dari perjalanan 1 tahun bisa beli sebagian ini ya. Harga? Kalau ini 3.100.000 dulu. Dulu 3.100.000. Udah hitung sendiri ya berapa ini. Padahal ini hanya sebagian dari yang dibutuhkan Mas Jeffrey untuk membangun kedai kopi ini. Yang lain kita lihat ada banyak peralatan, ada banyak perabotan yang harganya juga pasti tidak kecil. 1 tahun itu luar biasa Mas Jeffrey. Apakah itu yang membuat sampai jadi yakin bahwa ya dengan setahun saja sudah bisa mengupayakan seperti ini? Ke depan mungkin ada upaya apa lagi? Karena zaman berubah, berkembang terus ya. Di luar sana mungkin ada kemajuan-kemajuan tertentu yang dicapai. Mas Jeffrey mau tidak mau harus mengikuti itu kalau tidak mau tertinggal. Apa rencana-rencananya ke depan? Kalau dia kenangan selama ini cuma pingin nyabang. Membuat cabang. Iya. Ya. Ya itu butuh proses. Keras. Butuh proses kalau mau ingin nyabang. Ya. Pertama ya modal harus besar, nggak modal dikit. Ya. Kayak tempat harus cari yang strategis. Ya. 2 modal. Iya. Modal ganda ya. Untuk menjaga ini tetap bertahan ditambah dengan tempat baru atau cabang baru. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya Mas Jeffrey dari awal perjalanan menjual motor sampai akhirnya jadi seperti ini, itu adalah bukti bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berjuang. Mas Jeffrey sudah berjuang, memperlihatkan bagaimana gigihnya berjuang. Sempat patah semangat di tengah perjalanan, kemudian karena ada motivasi yang tinggi dari orang-orang tercinta di sekitarnya, bangkit lagi. Itu sebuah proses ya Mas Jeffrey. Ya. Ada sesuatu yang saya tidak perlu tanyakan tapi mungkin terpikir dalam benak Mas Jeffrey untuk disampaikan juga kepada konco-konco, barangkali akan menjadi sesuatu yang berharga untuk dipikirkan, direnungkan, dan kalau mungkin dilaksanakan. Silakan Mas Jeffrey. Pertama saya terima kasih buat orang tua yang selalu ngasih support dan semangat untuk di perkembangan kedai kuku, dan saudara, istri, teman, sahabat-sahabat, terima kasih. Gak bisa gimana ya, gak bisa balas lah, Ya. masih belum bisa balas. Ya. Tapi insya Allah kalau ada suksesnya nggak akan lupa. Terima kasih. Iya. Apalagi Mas Jeffrey, barangkali ada yang masih tertinggal dan perlu disampaikan kepada para sahabat di rumah, konco-konco di rumah. Jangan lupa yang suka minum kopi, hindari gula untuk kesehatan. Sebenarnya kopi itu nggak pahit kalau bisa nyeduhnya. Kita bisa pertama kita keluarkan karakter kopi. Ya asam ada, pahitnya ada. Sebenarnya pahit itu gimana ya? Jamu intinya. Iya, ya kan? Iya. Jamu. Kita minum kopi kalau kebanyakan gula yang nggak enak, ya nggak bagus buat kesehatan. Iya. Ya kalau bisa cobalah pelan-pelan tanpa gula. Ya, menghindari gula. Iya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Adakah aturan-aturan tertentu yang diberlakukan di sini untuk pelanggan? Untuk bisa menjaga image atau nama baik jadi kedai kopi ini agar tetap terjaga di mata masyarakat. Ya, ya nggak terlaluan sih Pak kalau masalah itu. Ya, pertama ya kayak kesopanan. Kedua, kalau tengah malam ojo bengok-bengok lah. Iya. Ini konsepnya 24 jam. Enggak, cuma sampai jam 2. Mulai buka jam Jam 4 ya jam 6. jam 4 atau jam 6 Iya. sampai jam 2. Enggak konsisten soalnya kalau masalah Iya. opennya.
sampai jam 2 dini hari. Tapi sejauh ini tidak pernah terjadi sesuatu yang membuat masyarakat mungkin berpikir negatif ke kedai ini. Alhamdulillah terjaga, karena pelanggan juga bisa menjaga diri ya, bisa menjaga keutuhan ini, karena ini adalah tempat yang nyaman buat mereka bisa refresh ya. Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, otomatis akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kedai. Ya, ada lagi? Ada. Apa? Kalau ada yang mau belajar menyeduh, ya kita belajar sama-sama di sini. Ya. Aku juga nggak bisa. Teman-teman Kita cuma bisa menyediakan peralatan. Jadi kita sama-sama belajar. ya. Monggo terbuka buat teman-teman yang mau belajar nyeduh. Kita belajar sama-sama di sini. Ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Masalah biaya gratis. gratis. Tawaran yang sangat menarik, cari ilmu gratis ya, cari ilmu gratis. Di mana-mana umumnya ya, di mana-mana umumnya cari ilmu ada biaya, ada dana yang harus dikeluarkan. Tapi di sini untuk belajar menyeduh Anda dijamin gratis. Jadi silakan berbondong-bondong ke sini. Tapi jangan lupa selain Anda belajar menyeduh juga ya, hidangannya juga tahu maksud saya kan ya. Jadi tidak hanya cari ilmu di sini ya, segelas 2 gelas lah silakan, agar ada kontribusi yang asik juga untuk Mas Evi. Saya yakin Anda semua juga paham. Tambahan lagi? Pokok gini Pak, kita belajar sama-sama. Aku pun nggak bisa nyeduh. Dari kata nggak bisa itu kita belajar menjadi bisa. Dan itu pun belum tentu bisa itu 100% bisa. Mesti ada salahnya. Entah itu berapa persen mesti salah. Ya, jadi kita belajar sama-sama di sini. Yang nggak bisa menjadi bisa, tahu. Kalau ngomongin masalah biaya, nggak usah khawatir, insya Allah gratis. Ya. Oke. Nggak dipungut biaya. Keren sekali. Cukup? Ya, terima kasih Mas Jeffrey, sudah banyak kita ngobrol dan banyak pelajaran penting. Silakan, dan nggak perlu ragu-ragu lagi untuk bisa berkunjung ke kedai Koko di Toplasan, Dusun Kerajaan, Desa Kalipari, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Sekali lagi terima kasih Mas Jeffrey, sukses untuk usahanya, tetap semangat, tetap sehat, dan jaga terus keutuhan kedai kopi ini agar sampai kapanpun akan menjadi tempat keren yang akan disinggahi oleh siapapun yang membutuhkan. Terima kasih kacang-kacang. Demikian obrolan saya dengan Mas Jeffrey selaku pemilik kedai Koko. Sampai ketemu di tempat yang lain dengan obrolan-obrolan yang lain juga. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini adalah ampas kopi sisa penyaringan tadi. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan selain untuk masker wajah atau untuk masker kecantikan, juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman.